Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi perencanaan program PLS. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Halo, aku Diva Salsabila Putri dengan NIM 22005054. Hai, aku Elvar Adelia dengan NIM 22005056. Hai, aku Mersafira Priscilia dengan NIM 22005072. Sebelum kita masuk ke materi fungsi perencanaan program PLS, di sini aku akan sedikit mengulas tentang konsep perencanaan program PLS. Kalian tahu nggak sih, perencanaan program PLS merupakan titik awal dari sebuah proses pelaksanaan program. Perencanaan memiliki peran penting dalam penentuan keberhasilan sebuah pelaksanaan program. Penyusunan suatu program selalu berdasarkan pada keakuratan data, sehingga nantinya akan diperoleh alternatif yang paling tepat. Nah, untuk langkah-langkah dalam perencanaan program PLS akan dibahas oleh rekan aku. Oke, aku akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah perencanaan program PLS. Ada beberapa langkah nih yang harus kita laluin. Langkah-langkah tersebut apa aja sih? Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data ataupun fakta, ada 3 macam data situasional yang harus kita kumpulkan, yaitu yang pertama, data sosial. Data sosial diperlukan karena 2 alasan. Alasan yang pertama ialah karena data sosial dapat menunjukkan karakteristik khalayak yang berguna untuk menentukan pendekatan serta menciptakan situasi belajar yang digunakan. Yang kedua yaitu data ekonomi. Data ini dengan jalan menghubungkan data ekonomi lokal dengan data ekonomi regional dan nasional maupun internasional. Yang terakhir yaitu data teknologi. Data serupa ini dapat menunjukkan potensi masalah yang dihadapi oleh khalayak, terutama dalam bidang teknologi, karena masih banyak dari masyarakat yang belum mengerti itu teknologi. Langkah yang kedua yaitu analisis keadaan. Untuk menentukan keadaan yang dihadapi, maka perencanaan program PLS pada masyarakat harus menganalisis data-data yang telah didapatkan tadi. Analisis data tersebut dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data yang telah diperoleh dalam bentuk tabel-tabel. Nah, perlu diingat nih bahwa tujuan analisis keadaan ialah untuk menentukan situasi atau performance ini, kemudian akan dijadikan dasar bagi program perubahan yang hendak diubah tersebut. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, identifikasi masalah. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, potensi masalah ditunjukkan oleh kesenjangan. Dapat kita lakukan apabila data tentang situasi saat ini dibandingkan atau dihubungkan dengan data tentang situasi yang diinginkan. Jika kesenjangan yang diperoleh itu dianggap penting, relevan dengan apa yang dikehendaki, maka kesenjangan tersebut pantas dijadikan masalah. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu perumusan tujuan. Salah satu seorang ahli PESON pada tahun 1966 menunjukkan bahwa akhir suatu proses perencanaan program ialah berupa keputusan tentang tujuan program tersebut, yang secara sederhana dapat dinyatakan sebagai apa yang dikehendaki dikerjakan dengan siapa. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam proses ini kita akan menghadapi banyak masalah yang akan dilahirkan lebih banyak lagi tujuannya. Tujuan-tujuan ini harus disaring terlebih dahulu untuk menentukan tujuan mana yang sebenarnya layak digunakan atau dianjurkan untuk digunakan pada program pendidikan luar sekolah. Langkah yang kelima yaitu penentuan populasi sasaran. Perencanaan sebagai kegiatan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip perencanaan disusun berdasarkan kebijakan dan kebutuhan apa dan siapa yang ingin dipenuhi. Hal ini berarti bahwa penyusunan program pendidikan luar sekolah harus diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar yang sangat dibutuhkan oleh sasarannya.
Yang kedua yaitu konsistensi, yang berarti bahwa perencanaan disusun dengan memperhatikan rencana yang telah disusun sehingga kegiatan yang direncanakan ini berjalan secara terstruktur. Yang ketiga yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Maksudnya berarti bahwa perencanaan harus berorientasi pada pemanfaatan sumber daya yang ada secara cermat dengan hasil yang seoptimal mungkin. Dengan demikian, kegiatan penyusunan rencana harus memperhatikan dan mengikut sertakan kemampuan masyarakat sehingga sumber daya yang ada dapat didaya gunakan. Yang keempat yaitu menyuruh, dalam arti bahwa perencanaan pendidikan luar sekolah perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program seperti masukan, proses, pengeluaran, dan dampak program pendidikan luar sekolah lainnya. Oke, selanjutnya yaitu langkah yang keenam, penyusunan rencana kegiatan. Pelaksanaan suatu strategi yang di dalamnya mengandung berbagai rencana, aksi, atau program, maka terlebih dahulu dilakukan analisis kelayakan untuk menentukan program mana yang layak untuk digunakan di dalam masyarakat. Analisis kelayakan mencakup dua aspek, yaitu analisis sumber daya dan analisis pemangku kepentingan. Analisis sumber daya dimaksudkan untuk mengetahui bahwa program yang dipilih mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga program dilaksanakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya karena memang banyak pendukung dari masyarakat yang ikut serta dalam mensukseskan kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah yang ketujuh yaitu rincian perkembangan kegiatan. Pada tahap ini, menjelaskan bagaimana proses evaluasi dalam presentasi keterampilan. Setiap program itu tidak selalu mudah, tetapi penuh dengan hambatan dan faktor pendukung. Maka pada bagian ini, menjelaskan bagaimana, apa, dan di mana faktor penghambat atau pendukung terjadinya suatu program yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, pengelola ataupun pendidik dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan dalam program yang telah dilaksanakan. Nah, langkah yang terakhir yaitu rekonsiderasi atau usulan penyempurnaan. Setiap program yang telah dilaksanakan pasti ada rekonsiderasi atau usulan penyempurnaan, sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Dalam hal ini, yang disempurnakan berupa materi, metode, sumber belajar maupun hal lainnya. Dalam hal ini juga mengandung saran serta tindak lanjut dari program yang dilaksanakan agar selanjutnya ada perkembangan atas program yang telah direncanakan, sehingga jika ada hambatan dalam program sebelumnya dapat dievaluasi dan ditanggulangi untuk program selanjutnya. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan materi mengenai fungsi perencanaan program PLS. Yang mana menurut Sujana ada 6 fungsi dari perencanaan program PLS. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi ini ialah kegiatan bersama orang lain atau perorangan yang didasarkan atas informasi yang lengkap untuk menentukan tujuan umum serta tujuan khusus pada program pendidikan luar sekolah, serta rangkaian dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan program. Produk yang dihasilkan dari fungsi ini berupa program, proyek, ataupun kegiatan. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Fungsi ini ialah kegiatan bersama orang lain atau melalui individu yang tujuannya itu untuk memilih dan menyusun sumber daya manusia yang telah direncanakan yang didukung dengan fasilitas, alat, dan biaya. Produk yang dihasilkan dari fungsi ini adalah organisasi yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu sehingga dianggap memiliki kemampuan melaksanakan rencana yang di dalamnya mencangkup program yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu fungsi penggerakkan, yang mana kegiatannya dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja atau penampilan kerja sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi yang tengah melaksanakan suatu program. Kegiatan ini diarahkan untuk terwujudnya organisasi yang menunjukkan penampilan tugas dan partisipasi yang tinggi yang dilakukan oleh para pelaksana. Produk fungsi penggerakkan adalah bergeraknya organisasi dalam melaksanakan program sesuai dengan rencana.
Selanjutnya yaitu fungsi pembinaan. Adalah kegiatan untuk memelihara agar sumber daya manusia dalam organisasi tersebut senantiasa taat dan konsisten dalam melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan rencana yang telah mereka tetapkan. Fungsi pembinaan ini mencangkup 3 subfungsi, yaitu pengawasan, penyeliaan, dan pemantauan. Subfungsi pengawasan pada umumnya dilakukan terhadap lembaga penyelenggara program, sedangkan subfungsi penyeliaan dilakukan terhadap pelaksana kegiatan, dan subfungsi pemantauan dilakukan terhadap proses pelaksanaan program. Dengan demikian, fungsi pembinaan bertujuan untuk memelihara dan menjamin bahwa pelaksanaan program dilaksanakan secara konsisten sebagaimana yang telah direncanakan. Yang kelima yaitu fungsi penilaian atau biasa disebut dengan evaluasi. Ialah kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data untuk masukan dalam pengambilan keputusan mengenai program yang sedang atau telah mereka laksanakan. Produk penilaian ialah tersusunnya nilai-nilai seperti bermanfaat atau tidak bermanfaatnya program tersebut, baik atau buruknya program tersebut, berhasil atau tidak berhasilnya program tersebut, diperluas atau dibatasi, dilanjutkan atau dihentikan, dan sebagainya mengenai program yang sedang atau telah mereka laksanakan. Fungsi yang keenam yaitu fungsi pengembangan. Ialah kegiatan untuk melanjutkan program berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang mengakibatkan adanya keputusan bahwa program harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut program dapat berupa perluasan, perbaikan, modifikasi, dan peningkatan program. Produk pengembangan ialah adanya tindak lanjut untuk mengembangkan program yang telah dievaluasi atau berkembangnya program PLS. Sekian materi yang dapat kujabarkan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.